washabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam setiap urusan, dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pahala yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya ketika melangkah ke masjid dengan tujuan thalabul ilmi. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki kita dari arah manapun. Kemudian Allah sehatkan kita, sehat fisik, sehat pesak, fisik pasuk. Sebab aya jalmi anu sehat pesak henteu sehat fisik. Pesakna sehat, beunghar, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, naon eta? Runtah. Artosna seueur tapi fisikna teu sehat. Sakitan, teu damangan wae mus-mus ka rumah sakit. Ieu berarti sehat pesak teu sehat fisik. Oke, yang kedua, aya jalmi anu sehat fisik tapi teu sehat pesak. Fisikna sehat, jag-jag wal waringkas. Olahragana teratur tapi pesakna tipis. Nah, pilih nu mana nih, Pak? Anu katilu anu bahaya nyaeta jalmi anu sehat pesak, sehat fisik tapi paseutna teu sehat. Naon paseut? Paseut di dia nyaeta iman. Nah, jadi urang mah ya kita harus sehat fisik, sehat pesak dan juga sehat paseut. Tiga-tiganya harus sehat. Dengan cara bagaimana? Di antaranya meluangkan waktu untuk belajar thalabul ilmi. Ya semoga kita semua sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat fisik kita, makanan teratur dan juga olahraga teratur, tidurnya tenang, hati nyaman. Sehat pesak juga kita oleh Allah diberikan rezeki yang berlimpah, tidak berlimpah juga aya lahnya pas-pasan, pas butuh pas aya, pas peryogi pas aya nya banyak. Anu gawat mah pas peryogi pas teu aya, bingung. Atau paseukna oge sehat, iman sehat, ya diri kita takwa juga sehat. Mudah-mudahan yang dimanapun berada kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang Riyadhus Shalihin. Kitab ini yang sangat populer, kitab yang diperkirakan ada di setiap rumah. 80% umat muslim ini memiliki kitab ini. Anu gaduh eta ge nu aya, mun teu mah nya henteu. Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya, karena ini kitab sangat populer karangan Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu ada dua, ada Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, orang Banten, ulama nasional. Itu ulama yang hebat, ulama yang pemikirannya cerdas. Di antara kitabnya karangan beliau sangat banyak. Nasaihul Ibad, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Lalu banyaklah ya karangan Imam Nawawi. Kalau ini Imam An-Nawawi, untuk membedakannya lebih mudah. Kalau yang dari Dimas dari Dimas itu adalah Imam An-Nawawi. Kalau yang dari Banten, Indonesia ini Imam Nawawi. Itu lebih mudahnya seperti itu. Imam An-Nawawi ini seorang ulama yang hebat, ahli ilmu, ahli hadis, Pak. Bahkan beliau banyak sekali hafalan hadisnya, sehingga di antara hadis-hadis yang beliau teliti itu adalah yang kita pegang semua. Ya, karena tadi saya belum punya banyak kitabnya. Jadi yang ada cuman di fotokopiannya saja. Ibu sudah dapat atau belum, Bu? Belum ya. Ini ada, Bu. Silakan. Nah, hadirin jamaah dimanapun berada, kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini diartikan Riyadh. Riyadh itu bisa nama kota Riyadh, ataupun dalam artian Riyadh ini adalah taman. Min Riyadil Jinan. Ini ada doa kalau bagi yang meninggal kan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan.
Ya Allah, jadikan kuburannya itu adalah raudhatan. Raudhatan, taman min riyadil jinan, dari taman-taman surga. Jadi kalau kita sebut Riyadhus Shalihin artinya adalah tamannya orang-orang soleh, atau bisa disebutkan sahabat orang-orang soleh. Nah, yang tujuannya kita ingin menjadi orang yang soleh, yang baik, sehingga mendapat keutamaan dari Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam Riyadhus Shalihin ini banyak sekali pembahasan, diantaranya tentang akhlak, akidah, tentang fikih juga ada, tentang amaliyah kita sehari-hari. Terbagi dalam beberapa bagian, dan Masya Allah diawali dengan sebuah hadis, atau diawali dengan bab tentang bagaimana kita dalam beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang memang hadis ini atau penjelasan ini hampir ada di setiap kitab-kitab ilmu-ilmu ajaran Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengawali kita dengan bismillah, kita awali kajian daripada Riyadhus Shalihin ini, insyaallah. Kalau kemarin itu di BKR itu kajian kitabnya namanya At-Targhib wa Tarhib. Kenapa kita kajian kitab? Karena untuk menjaga keautentikan daripada ilmu. Ya, otentik daripada ilmu, sehingga di sana kita bisa melihat bagaimana karya-karya para ulama. Sebetulnya kalau lihat di dalam kitab ini memang yang dimuat di sana dari Al-Qur'an dicantumkan juga hadis. Jadi pilihan-pilihan hadis yang dicantumkan oleh Syekh Imam An-Nawawi. Bahkan Imam An-Nawawi ini beliau itu untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan membuat buku-buku dan juga karya yang luar biasa, ini beliau memilih untuk tidak nikah. Insyaallah ya. Beliau memilih untuk tidak nikah, Pak. Sampai usia lanjut ini, Bu, beliau memilih untuk tidak nikah. Kenapa? Karena pilihan beliau menginginkan sebuah karya yang sangat baik. Beliau hanya ingin menuntut ilmu, belajar dan membagikan kepada masyarakat. Sehingga kalau kita lihat bagaimana karya-karyanya, seperti salah satu karya hadis-hadis yang beliau pilih itu dalam apa? Kitab apa, Pak? Hadis Arba'in. Nah, di antara karya beliau juga adalah Hadis Al-Arba'in, Hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, ini karya yang sangat luar biasa juga, dan ini diangkat. Makanya insyaallah secara terstruktur ya lebih baik memang melihat daripada kitab-kitab yang banyak ya. Ini segini, itu mah lebih kandol dari karena terjemahan ada banyak ya. Ini lebih tebal dari punya seberapa tahun ini ya. Ya mudah-mudahan nyampe lahnya usia kita babu mayakro fi sholatil. Nanti ada tentang ilmu fikih. Contoh ini nih. Bab tentang apa yang dibaca dalam sholat jenazah ada ya. Sholat jenazah nanti. Itu dari satu bab dulu. Baik. Kita mengawali dari bab yang pertama, yaitu babul ikhlas. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwalil barizah wal khafiyah. Bab di sini, nah itu ada judulnya ya. Di atas itu Kitabul Ma'murat, ya kelewat. Yang di checklist di pertama, Kitabul Ma'murat artinya kitab-kitab anjuran, bab anjuran, perintah-perintah, al-amru. Yang pertama di bab pertama ini adalah babul ikhlasi wa ihdarin niyah. Yang pertama ini adalah bab tentang ikhlas. Wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam setiap amal ya, pekerjaan atau perbuatan. Nah, boleh dikasih ini ya, kalau tidak ada ininya kasih apa arti makna. Fi jami'il a'mal, dalam setiap perbuatan, wal aqwal, dan juga ucapan. Wa al ahwalil barizah wal khafiyah, juga sesuatu yang terbuka, amalan yang terbuka dan yang tersembunyi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan dalam setiap amal? Di sini adalah keharusan untuk menghadirkan ikhlas dan juga
niat dalam setiap amal. Al-a'mal itu dari kata amila ya'malu, amalan, jamaknya amal. Suara jelas ya, Ibu? Jelas ya? Insyaallah ya. Mudah-mudahan jelas. Al-a'mal ini adalah amal, jamak daripada amal, amalan. A'mal artinya jamak. Jamak itu banyak. A'mal. Seperti nanti jamak itu dibagi jamak muannas salim, mudzakkar salim, jamak taksir. Qalamun, qalamani, aqlam. Kalau jamak mudzakkar itu muslimun, muslimani, muslimuna. Ada waw dan nun di akhir. Ini a'mal. Kemudian wal aqwal dari kata qaul, al-qaul ucapan. A'malun perbuatan-perbuatan, aqwalun ucapan-ucapan, wal ahwal dari kata hal, hal-hal, barizah wal khafiyah, yang nampak dan juga yang tersembunyi. Karena ada sesuatu yang diamalkan secara terang-terangan dan juga secara sembunyi. Kalau sedekah itu bisa dua, bisa dilakukan dengan secara terang-terangan dan juga dilakukan secara sembunyi. Saking hebatnya amalan ikhlas, Pak, itu dalam Al-Quran itu dalam surat Az-Zumar, dalam surat Al-Hujurat disampaikan bahwa ada orang yang sulit diganggu oleh setan, oleh iblis bahkan. Iblis sudah bersaksi pada Allah, kata iblis, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Rabb, karena engkau telah mengecap aku sebagai hamba yang sesat, makhluk yang sesat, maka izinkan aku untuk menggoda manusia. Dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, digoda oleh iblis. Kecuali satu, Bu. Siapa? Dialah orang yang ikhlas. Betul? Makanya iblis menggoda. Sebelum berangkat ke masjid, digoda dulu sama iblis. Jangan ngaji, mendingan kita ke mall aja. Jangan ngaji, mendingan kita jajan saja. Berangkat ke masjid, di masjid digoda lagi sama iblis. Karena mau digoda terus, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Setelah di masjid digoda, wah ini ngebosenin, mending ngantuk aja. Makanya kalau ada yang ngantuk digoda siapa? Insya Allah, alhamdulillah ya. Jadi kalau yang ngantuk nanti, wah ada iblis gitu ya. Terus ketika lulus nih dalam kajiannya, pulang ke rumah digoda lagi sama iblis. Gimana digodanya? Pulang ke rumah apa yang disampaikan di masjid lupa lagi. Alias barho. Apa arti barho, Bu? Babari poho. Can bubarge kadang-kala geus poho. Tapi masa Allah, hebatnya Allah, sayangnya Allah sama manusia, cintanya Allah sama kita, Allah itu mendesain bahwa siapa yang datang ke masjid dengan tujuan menuntut ilmu, maka diberikan pahala yang sebesarnya. Sehingga masalah paham atau tidak paham nomor sekian. Karena daya tangkap manusia itu beda. Ada manusia yang langsung gitu ya, disampaikan itu langsung hafal. Ada manusia yang disampaikan itu, ada orang yang disampaikan itu lupa lagi tadi alias barhotea. Nah ini silahkan pilih yang mana gitu. Atau kebiasaannya masing-masing. Tapi Imam Syafi'i, Bu, itu luar biasa hebat. Imam Syafi'i itu dikatakan dalam riwayatnya kalau baca buku itu langsung nempel, langsung hafal. Sehingga kalau ini dilihat ya, baca yang ini kelirik, yang ini tuh langsung masuk ke dalam pikirannya, ke dalam otaknya. Masya Allah itu ya Imam Syafi'i. Kita begitu atau tidak? Diulang-ulangi hese hafalna ya. Sabab naon? Nah, kita mah sekarang zamannya penuh dengan maksiat ya. Gitu ya. Allahu Akbar. Baik, kita akan lanjutkan. Di awal di sana kita bisa melihat, Ibu silakan. Qala Allah Ta'ala, belum masuk dulu ke hadis ya. Ini prolog dulu. Mukadimahnya gak usah dibahas lah ya. Intinya ini kitab tentang itu tadi. Mukadimah atau prolognya daripada Jami'ul Amal Ikhlas ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah diperintah, kami tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, ya, hanya karena Allah mengajarkan ajaran agama, hunafa'a wa yuqimus shalah. Hunafa, hanif. Hanif ini bisa berarti bersih, atau dalam terjemahan yang lain, dalam tafsir yang lain, hanif di sini adalah istiqomah. Hanifa, ya, hunafa'a wa yuqimus shalah, dan juga mendirikan salat, wa yutuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah. Nah, maka di awal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prolog, sebagai jembatan menuju ihdharun niyah, menghadirkan niat, memunculkan keikhlasan dalam Al-Qur'an, dalam amal kita. Maka dikatakan, tidaklah kami diperintah oleh Allah kecuali beribadah kepada Allah dengan apa? Ikhlas. Illa liya'budullah. Dalam tafsir Jalalain ini aslinya itu bukan liya'budu, tapi aslinya itu ayya'budu. Ada an sebelumnya, kemudian dihilangkan annya, diganti dengan liya'budu. Artinya untuk, gitu ya. Liya'budu, liya'kulu, supaya ada unsur perintah di sana. Liya'kulu, ya, mangga silahkan makan, gitu ya. Nah, maka di sini awalnya dalam tafsir Jalalain itu ada an dulu, kemudian dihilangkan. Mukhlishina lahuddin. Kita garis bawahi mukhlishina lahuddin. Di dalam Al-Quran kalau dilihat, itu kalimat mukhlishina lahuddin itu ada 7 di dalam 6 surah. Jadi ada satu surat yang 2 kata mukhlishina lahuddin. Nanti ada kalimat kholisan lahuddin. Nah, jadi mukhlishina lahuddin, ikhlas untuk menjalankan agama, menjalankan ajaran Allah, ini banyak dibahas dalam Al-Quran. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk melaksanakan dengan tidak ikhlas. Kenapa? Karena celah bagi orang yang tidak ikhlas ini, riya, sum'ah, sombong, takabur, ini celah untuk diselipi setan iblis jin ini sangat besar banget. Betul, Bu? Ini sudah sedekah, ya. Ada 4 dalam bab lain juga ada 4 ciri orang yang bakal celaka. Yang pertama itu adalah melupakan dosa masa lalu. Yang kedua itu yazkur, menyebut-nyebut al-hasanat al-madiyah, kebaikan-kebaikan yang sudah berlalu. Wah, suka ada yang begitu ya. Ih, aku mah kalau ada kenceleng suka ararate tangan teh. Suka ararate, ya. Hoyong we nyencelengan, keun bae teh 100.000 ge 10.000 ge cekap. Yo, disebut-sebut. Peda batur mah meureun 2.000, di 10.000 disebut-sebut. Nah, ini yang menjadi celah. Bahkan Imam Ahmad, ini Masya Allah, Imam Ahmad bin Hambal suatu saat beliau membaca Al-Quran. Lalu ada tamu datang ke rumahnya. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Beliau langsung menutup Al-Quran, menyembunyikan Al-Qurannya, Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau takut, ya, takut kalau misalkan amalannya berubah menjadi ingin dilihat sama orang lain. Bahkan kalau kita pernah dengar dulu, ada ulama yang mengharamkan speaker. Ada kiai yang mengharamkan speaker. Pernah dengar? Haram. Speaker itu haram. Kenapa? Bukan bid'ahnya. Tetapi ketika sudah dipakai speaker, Bu, ketika sudah pakai speaker, ini bisa jadi ada niat lain dalam hati kita. Kalau nggak pakai speaker mah biasa ngaji Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau sudah pakai speaker, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dilekoh-lekoh, apalagi ada calon mertua. Sholat juga kan beda kalau ada calon mertua. Allahu Akbar. Lekohnya luar biasa. Ada calon mertua. Kalau ada mantan mah biasa wenya. Itu ihdharnya pentingnya begitu. Jadi dulu itu luar biasa. Bahkan ada nih di Galunggung kalau nggak salah itu, nggak boleh ada HP. Kalau mau kajian belajar di sana itu nggak boleh bawa HP. Masya Allah.
Tapi bukan berarti, nah nanti dibahas lagi di dalam hadis yang nomor 2 nanti. Karena Islam itu seimbang, Bu. Islam itu sangat adil. Islam itu sangat seimbang. Bukan berarti melarang betul-betul tok ya, melarang mutlak tidak boleh pakai speaker. Ini bid'ah, tidak. Tetapi disinilah pentingnya ihdharun niyah, pentingnya niat dalam diri. Alhamdulillah. Pentingnya niat dalam diri. Karena dulu zaman sahabat, ada para sahabat itu sering nyebut-nyebut sedekah. Ini Sayyidina Ali sedekahnya sekian. Ini sahabat Utsman bin Affan sedekahnya sekian. Ini sekian, ini sekian, ini disebut-sebut. Apakah termasuk riya? Tidak. Kenapa? Zikru, penyebutan di sana tujuannya apa? Untuk memotivasi. Sama seperti sekarang ketika kita memunculkan, misalkan ini di video, ada videonya dimunculkan, ada sekarang itu YouTube, TikTok ya. Apa sekarang itu ada apa? TikTok, lekoh nyebutnya. Dimunculkan Instagram, lalu muncul di sana video-video dakwah, bukan berarti dengan tujuan untuk dapat pujian atau apa. Tetapi kita lebih daripada ya, dalam ada kaidah usul fikih itu, kita ambil yang hasanat, kita berikan yang terbaik, tinggalkan yang buruk. Maka kita lebih baik menyerang dengan dakwah-dakwah syiar-syiar daripada ini banyak kaula muda yang nantinya mengakses media sosial yang buruk-buruk. Minimal adalah lewat di beranda itu yang baik-baik, betul tidak? Ya, seperti kemarin kan di sini ada siapa Ustaz? Handi Boni ya, masya Allah, langsung live sehingga di sana banyak orang yang tertuju, banyak yang hijrah, tersentuh hatinya, masya Allah. Maka dari mulai penyelenggara, kemudian panitia, MC-nya, semuanya berpahala, dapat juga bagian itu, insya Allah. Betul? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebenaran pada seseorang, maka dia akan mendapatkan juga. Sehingga ketika ada di sini flyer kan ya, ada flyer terus disebarluaskan, orang ikut ke sini gara-gara melihat flyer yang kita sebarkan, maka insya Allah juga mendapatkan pahala. Tapi kemarin ada kesalahan, harusnya 7 Agustus jadi 17 Agustus. Cek abdi teh, itu naon pada 17-an teh. Aman ya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi mukhlisina lahudin dengan dijar-JR-kan, majrur mukhlisin itu ada sekitar 7 di dalam Al-Quran. Masya Allah Pak, kalau kita lihat pola bahasa Al-Quran itu sangat hebat, luar biasa. Saya belajar lagi ya, karena terus belajar lagi tentang ahruf, tentang mukjizat huruf-huruf, dan juga bagaimana luar biasanya huruf-huruf dilafalkan. Karena makharijul huruf itu Pak, itu juga bermanfaat untuk kesembuhan. Ada sebuah penelitian, makharijul huruf istilah, huruf-huruf istilah khusus dhamtin qil, terus huruf-huruf di mana di sana itu ada sebagian huruf lah, ketika diucapkan itu bisa mengeluarkan, bisa mendetoks tubuh kita. Astaghfirullahalazim. Di sana ada huruf-huruf ya, seperti ro, terus lam, astaghfirullahal, ada ha. Ketika sering diucapkan, maka karbon dioksida akan keluar dari tubuh kita. Lalu kemudian racun-racun juga seiring dengan itu keluar. Makanya ada penelitian itu bahwa orang yang sering zikir itu cenderung sehatnya sering daripada sakitnya. Lalu kalau lagi sakit, kalau sedang sakit, maka akan mudah sekali sembuhnya. Kenapa? Di antaranya hati tenang dan juga ada rahasia di balik makharijul huruf. Masya Allah. Lihat dalam surat An-Naml Pak. Dalam surat An-Naml itu diawali dengan 2 huruf. Tosin. Kan itu namanya awal huruf ya. Muqatta'ah, huruf-huruf di awal itu hukumnya ada 2 dalam ilmu tajwid. Pertama, mad lazim mad lazim harfi musyabbah, adalah mad lazim mukhaffaf harfi huruf. Jadi kalau mad lazim harfi musyabbah itu seperti hurufnya naqusu asalukum. Makanya kalau ada nun, qaf, shad, lam, ain, mim, kaf, naqusu asalukum ya, itu dipanjangkan 6 harokat.
Seperti alif lam mim gitu ya. 5 atau 6. Karena batas panjang di tajwid itu adalah 6 harokat. Kalau ha hayyun toharo, ha to ha ro itu 2 harokat. Toha. Makanya baca Yasin itu ya-nya 2 harokat, sin-nya baru dipanjang. Yasin. Jangan kadang-kala kita sering mendengar ya, baca Yasin itu ya-nya panjang. Yasin. Nah, itu salah. Ya-nya 2 harokat karena itu termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, Ibu silakan dicek di surah An-Naml itu diawali dengan dua huruf itu tosin. Itu ternyata luar biasa, Pak. Huruf to yang ada di surah An-Naml itu berjumlah 27. Berjumlah berapa? 27. Dan ternyata, Bu, itu sesuai dengan urutan surah An-Naml, yaitu surat ke-27. Oh, Ustaz, udah ngitung? Udah dihitung berkali-kali 27, betul. Dan ini dari kajian Ulumul Quran dan Tafsir. Yang kedua sin. Huruf sin itu dihitung ada 93, Bu. Dan ternyata surah An-Naml ini berjumlah 93 ayat. Masya Allah. Jadi Allah ini dengan keindahan ayat surah kalimat di Al-Quran itu mengandung makna-makna atau mukjizat. Memang Al-Quran mukjizat yang luar biasa. Salah ya, digali itu. Nanti ada lagi ayat-ayat yang lain, pokoknya semakin menggali Al-Quran itu semakin merasa bodoh. Ya Allah, ternyata begini, ternyata begitu, ternyata ini. Ya Allah ya kan. Ya udahlah. Sampai biasanya jam berapa? Bisa 1/4 jam lagi. Oh lanjut. Pilih ya. Jadi mukhlishina lahuddin unafa, di sana ada bersih, sudah mukhlis, sudah ikhlas, disebutkan lagi oleh Allah hunafa. Nah, di sana juga harus menjernihkan, membersihkan. Atau dalam tafsir yang lain itu maknanya istiqomah, mengistiqomahkan. Yuqimus shalah, lalu juga mendirikan salat. Nah, ini perintah yang kedua. Liya'budullah, kemudian liyuqimu itu nyambung. Kalau disambungkan itu ada liyuqimu, juga untuk mendirikan sholat. Yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Jadi mendirikan sholat itu seperti ini nih, ada tower. Tower ya. Kalau kita mau nelpon itu didirikan tower, jelegedeg gitu. Jelegedeg tower. Sehingga ada tower, punya handphonenya ada, towernya ada, handphonenya ada, nelpon nyambung. Towernya berdiri, pas ditelepon gak nyambung, kuotanya habis. Towernya ada, kuotanya ada, ditelepon gak nyambung, lowbat HP-nya. Nah maka seperti itu sholat. Yuqimu, maka bahasanya dengan kalimat iqomah. Maka ada iqomah kan. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Nah ini suka mendengar ada qad qamatis sholati, padahal qad qamatis sholatu. As-sholatu qad qamat, telah didirikan. Makanya sebetulnya kalau yang sesuainya itu adalah pas sebelum qomat itu sudah berjajar gitu kan, karena bahasanya qad qamat, sudah didirikan. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Itu yang pertama dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Ini tidak perlu diperpanjang insyaallah. Yang kedua, kita sampai ini ada hadis yang pertama saja. Dalam ayat yang lain disebutkan la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa
innallaha bihi alim. Ali Imran ayat 92. Ali Imran ya, bukan Al Imran. Ali itu keluarga. Jadi masih suka mendengar ada yang menyebutkan Al Imran. Nah, di sini bukan fiil, tapi di sini Ali Imran bukan isim. Ali Imran, keluarganya Imran. La tanalal birra hatta tunfiqu. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum apa? Tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum engkau menginfakkan apa yang kau sukai, yang kau cintai, yang kau senangi. Makanya zaman dulu ketika hijrah Nabi Muhammad, nah ini Muharram ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di sana disahabatkan. Ketika oleh Rasul dipersahabatkan, bahkan dianggap keluarga, maka apa yang dicintainya langsung diinfakkan kepada saudaranya yang baru hijrah itu dari kaum Ansor. Bahkan konon katanya, mohon maaf, yang punya istri lebih dari satu itu dibagi-bagi juga. Katanya gitu ya. Ada orang yang punya harta banyak, saya punya harta banyak, silakan ambil sebagian. Silakan ambil separohnya. Abdurrahman bin Auf itu karena cerdas. Nah, dia ketika mau diberikan sebagian harta, dia menolak. Kata dia, cukup bagi saya, tunjukkan di mana pasar. Karena cerdasnya ya, masalah ekonomi, masalah bisnisnya. Ditunjukkan pasar, beberapa bulan kemudian beliau bisa menguasai pasar itu. Itu luar biasa. Jadi Islam itu, yang takwa itu sebetulnya bukan orang yang takwa itu apa Pak? Takwa itu bisa menyerahkan diri pada Allah, taat pada Allah, ta'atan lillah, al-amru mengikuti ya perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan Allah, imtitsalu bi amrillah. Juga orang artinya di sini takwa itu bukan hanya orang yang duduk di masjid aja. Bukan hanya orang yang zikir wirid setiap hari melupakan dunia, bukan. Bahkan yang seperti itu oleh Rasul dicela. Orang yang melupakan masalah dunia itu dicela oleh Rasul. Tetapi takwa itu adalah ketika orang mengaplikasikan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul di dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya sebutkan orang yang bertakwa ini adalah orang yang modern. Jadi orang modern itu jadi orang bertakwa itu adalah orang yang modern. Kenapa? Dia bisa mengaplikasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak Pak? Ekonomi di zaman Rasul, zaman para sahabat itu meningkat. Ada baitul mal, orang fakir miskin begitu di sana disantuni. Bahkan ketika Umar bin Khattab ini yang terkenal ya, berkeliling gitu kan, keliling terus ada ibu yang lagi anaknya nangis. Dilihat ternyata dia sedang menggodok batu. Itu dalam sirah itu sangat terkenal, bahkan difilmkan. Wah, Umar bin Khattab nangis. Aduh, ini saya tidak amanah ini ya Allah. Masa saya tidak melihat, tidak tahu ada anggota masyarakat yang kelaparan. Ya Allah, saya dosa. Sampai beliau ngambil sendiri makanan. Uang diambil, datang ke sana dikasihkan, bahkan dimasakin itu. Dalam filmnya, dalam sirahnya itu dimasakin beliau sama Umar bin Khattab. Masya Allah. Itu luar biasa. Diterapkan ajaran Islam, maka akan muncul sejahtera. Bahkan kalau kita lihat Pak, ilmu sains yang sekarang berkembang itu salah satu sumbernya dari Al-Quran. Jadi zaman dahulu perang dunia itu sains atau ilmu-ilmu di dalam Islam itu yaitu diambil oleh mereka sehingga diaplikasikan, langsung dicap oleh mereka, ini dari kami, dari barat, ini dari ini. Kedokteran, bahkan ilmu huruf ya, ilmu huruf itu kalau yang 1, 2 begini ya, 3 itu kan Hindi. Tapi Arab itu yang sekarang 1, 2, 3. Al-Khwarizm itu yang menemukan ternyata bentuk itu itu diambil dari sudut-sudut. Ya, saya baru tahu juga. Diolah, digali, ternyata luar biasa Khwarizmi itu. Yang tidak ada sudut itu 0. 1 sampai 9 itu ada sudutnya masing-masing. 1 sudutnya 1 ya. 1 sudutnya. 2 itu sudutnya ada 2. Tuh, 2. Nanti lebih lanjut lagi silahkan dicari di Google juga sudah ada. Tapi kitab-kitabnya ada tentang masalah matematika ya.
hubungan antara ilmuwan Islam dan juga matematika. Saya ada bukunya juga, masya Allah luar biasa. Itu ya. Nah itu ketika mereka menerapkan, mengaplikasikan hukum ataupun syariat Islam, itu menjadi cerdas dan bahkan menjadi berkemajuan, masya Allah. Sehingga ada yang tanya, kenapa umat muslim ini bisa mundur? Jawabannya, karena umat muslim banyak yang meninggalkan syariat Islam. Betul. Karena umat muslim banyak meninggalkan syariat Islam. Kita habiskan dulu ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Nah, jadi kalau kita mau sedekah itu, kata di sini itu adalah sedekahkanlah apa yang kita cintai, apa yang kita itu benar-benar sukai. Ya, ini sedekah yang utama. Ini sedekah yang levelnya tingkat tinggi, begitu ya. Kita suka nih, Kang Miftah ini punya mobil nih, Alphard. Wow, amin ya. Sekarang belum Alphard Ustaz, baru Al-Fatihah. Ya. Dicintai, ini disukai. Ada pondok pesantren yang lagi membutuhkan mobil. Pingin pahalanya besar, maka mobil yang dicintai itu sedekahkan ke sana. Oh, kira-kira siap tidak? Halo Ibu, punya motor Bu? Siap disedekahkan Pak? Nah, tapi tidak begitu-begitu amat gitu ya. Karena Islam tadi, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu cinta, Islam itu baik, Islam itu luar biasa. Islam itu tidak kaku. Kalau begini harus begitu, kalau ini tidak. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, lain sebagainya. Ada aturannya. Tidak ada air, bisa tayamum gitu ya. Tapi ada kisah itu, ada orang yang lagi belum junub gitu ya. Tidak ada air, dia mengumpulkan debu, gugulitikan di debu. Kan kalau tidak wudu itu dengan tayamum diusap. Kalau mandi kan begini, udah aja gugulitikan we aja gitu dengan debu. Nah, ini berarti tidak paham gitu ya. Nah, maka hitungan-hitungannya bahkan Islam mengambil dari zakat pun 2,5%-nya. Jadi apa yang kita sedekahkan, arti di sini itu yang kita cintai bukan berarti rumah yang kita cintai, istri yang kita cintai disedekahkan, bukan ya. Artinya uang yang kita cintai, misalkan yang kita cintai daripada uang itu disedekahkan dari sana. Seberapa persen pun tidak masalah. Mau sedikit mau besar tidak masalah, asalkan ada yang keluar dari dompet kita gitu ya. Mobil kita sedekahkan, bukan mobilnya dikasihkan, bukan, tetapi bisa jadi disedekahkan untuk apa? Ya, untuk kegiatan kajian, menjemput ustadznya, misalkan kalau yang jauh, terus apa? Mengantarkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu bagian daripada sedekah. Karena jangankan begitu, senyum pun itu sudah sedekah. Nah, ini tergantung niat ya. Senyum itu ada macam-macam. Ada senyum ikhlas ya. Kalau senyum ikhlas itu tidak ada kerutan di sini. Muncul ada kerutan di sini ya. Senyum ikhlas itu ada kerutan. Jadi kalau senyum dilihat ada kerutan itu ikhlas. Ada senyum sinis. Itu senyum sinis gitu ya. Ada senyum yang serikeun nyindir. Tergantung niat masing-masing. Tetapi jangan dulu suudon. Ada lewat cenok, lewat gak senyum suudon cenok sombong. Padahal mah mungkin lagi sariawan ya. Jangan suudon. Tergantung niat kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum dia mensedekahkan apa yang dia cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim, dan Allah Maha tahu apa yang kita infakkan. Ya, meskipun ditutup-tutupi, ya ada kenceleng ditutup-tutupi gitu kan ya. Kan suka ditutupi ya, begitu. Tutupi. Itu Allah tahu. 1000 kencring atau beb gitu ya, turunnya itu kan beda-beda. Kalau turunnya cering, itu tahu ya si Oga 500 perak. Tapi kalau turunnya bem, itu 100.000 tuh ya. Allahu Akbar. Kalau gak ada, Ustadz bagaimana gak ada suara sama sekali? Nah, itu berarti transfer ya, biasa transfer. Boleh ya, nanti ada di bawah nih nomor rekeningnya. Silahkan ya. Allah Maha tahu, alimun Allah Maha tahu. Ada alimun, ada alim. Alimun ulama ahli ilmu, alimun ahli ilmu. Fadlul alim. Nanti kalau di bab at-targhib wa tarhib itu yang pertama dibahas itu tentang ahli ilmu. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Fadlul alim. Jadi orang yang ahli ilmu itu lebih utama daripada yang ahli ibadah. Kalau ibadahnya tidak pakai ilmu. Ali Imran. Surat Ali Imran.
Lanjut, wa qala lan yanalu Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalu Allahu taqwa. Yanaluhu taqwa minkum. Allah ini dalam bab kurban. Jadi ketika berkurban kata Allah, darahnya, luhum, lahmun, dagingnya, damun, darahnya tidak akan diterima ataupun Allah tidak menerima itu. Maksud di sini itu Allah tidak butuh dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan kulitnya, tetapi yang nyampe kepada Allah itu apa? Takwanya ketika menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Diresel takwanya karena taat pada Allah, lalu berkurban ikhlas karena Allah, maka itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Yang terakhir, katakan in tukhfu fi sudurikum, meskipun kita menyembunyikan sesuatu dari dada kita, dari hati kita, aw tubduhu ya'lamu Allah, atau menyatakannya, maka Allah tetap akan tahu. Jadi Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang terang-terangan. Makanya zikir itu ada dua. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Nah, di dalam saya juga ngobrol, komunikasi dan juga sharing bersama ahli-ahli zikir itu juga mereka ada dua, tergantung sanadnya. Ada yang zikirnya jahar, banyak kita tahu ya, la ilaha illallah, dan itu macam-macam juga, metodenya macam-macam. Ada zikir khafi, cukup dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi yang paling utama itu adalah, bukan paling utama, yang boleh bisa diambil gitu ya, yang boleh bisa diambil adalah pertengahan, tidak terlalu hilang suara dan juga tidak terlalu keras. Di la ilaha illallah. Nah itu namanya sirrun, yaitu ngaharewos. Karena dalam sholat pun seperti itu. Sholat itu jangan sampai ketika begini. Nah ini dalam sebagian pendapat yang diambil juga, ketika sholat itu yang namanya membaca itu kan bibir ikut bergerak. Ya, karena sahabat melihat Rasul itu ketika sholat jenggotnya bergerak-gerak. Nah, jadi kalau diam begini, diam cuman di hati, itu tidak termasuk membaca. Nah, ini tidak termasuk membaca. Makanya sambil juga dibaca. Tapi jangan terlalu keras juga. Alhamdulillah. Ada calon mertua teh. Ar-Rahman Maliki. Jangan terlalu keras. Tapi ada juga yang terlalu keras gitu. Aduh ya Allah, itu mengganggu yang lain. Jadi batasannya sampai terdengar oleh sendiri saja. Bismillah. Itu ya. Nah, sedikit lagi terakhir di yang pertama tentang bab niat. Ini saya kira sudah pada paham semua, sudah sering dibahas ya. Innamal a'malu bin, ini panjang sebetulnya. Dari riwayat ke atasnya panjang, itu dari Umar bin Khattab ya. Saya sengaja bisa dilihat di sana dikasih garis dan juga dikasih tanda. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin, bapaknya Hafs Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail. Nah ini kalau mengetahui jalurnya Umar bin Khattab bisa dibaca. Bin Nufail bin Abil Uzzi bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay dan lain sebagainya. Qala, Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au imra'atin yankahuha atau yunkihuha, nanti ada redaksi lain itu yunkihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya terhadap apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih ala sihhatih. Rawahu Imam al-Muhdasin, dua imam, yaitu Imam Bukhari Muslim. Ketika ada muttafaqun alaih itu ada dua pendapat. Pendapat pertama muttafaqun alaih itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Pendapat yang kedua seperti dalam Nailul Autor, ketika disebutkan muttafaqun alaih itu tiga, Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Gitu. Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Kalau dalam yang umumnya dua. Nah di sini keutamaan niat, dimunculkan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada
pada niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, secara singkat saja, karena niat itu kalau dalam bahasa kita itu saluyu dengan orang yang niat atau sejajar dengan orang yang diniatkan. Ibu mau jogging, pasti menyesuaikan antara niat dengan apa yang mau dilakukan. Betul tidak, Bu? Ibu mau jogging, tidak mungkin pakaiannya pakai mukena. Ada gak orang jogging pakai mukena? Gak ada. Paling jogging pas waktu taraweh. Taraweh yang cepat. Allahu Akbar. Assalamualaikum kesangan gitu ngobrol. Kalau niatnya jogging pasti disesuaikan. Karena sudah niat di awal pasti disesuaikan. Kalau niat di awal atau di akhir, Pak? Di awal. Karena niat itu muqtarinan atau muqaranan bil fi'li, ya, berbarengan dengan fi'ilnya. Maka nanti dalam Safinah itu dibahas masalah niat itu ada talaffuz bin niyah. Kalau dalam Safinah itu disebutkan sunnah. Makanya ada teman-teman yang mentalaffuzkan niat. Nah itu dikatakan dalam Safinah itu bahkan sunnah. Was sunnah at-talaffuz bin niyah. Ada yang lain lagi tidak talaffuz karena di luar sholat, ya agak masalah. Jangan sampai menjadi hal itu menjadi perselisihan, ya. Nah maka di sana niat itu saluyu, sejajar ataupun seiring dengan apa yang mau dilakukan. Ke masjid tentunya menyesuaikan. Kita mau kajian disesuaikan, pakaiannya rapi-rapi, masya Allah ya. Dengan hal sebagai macam ke masjid ini pakaiannya kayak mau jogging, kan tidak sesuai. Tapi ketika mau jogging menyesuaikan pakaiannya yang menyerap keringat, betul Bu? Nah, sehingga ketika nanti ibu olahraga, ya kita olahraga, kemudian sudah niat olahraga, kemudian keluar keringat, risih tidak Bu? Kita niat olahraga, pakaiannya disesuaikan, pas olahraga keluar banyak keringat, kira-kira risih tidak? Nyaman. Kenapa? Karena sudah niat, ada konsekuensi. Tapi ketika kita sudah datang ke rapat, sudah pakai batik, terus keringetan banyak, nyaman tidak? Risih, tidak nyaman. Kenapa? Karena niatnya beda. Kesana tujuannya untuk rapat, bukan untuk olahraga, gitu ya. Nah makanya di sini dijelaskan juga bagaimana luar biasanya kedahsyatan sebuah niat. Niat yang akan menjadi pendongkrak kita, ibadahnya menjadi stabil, ibadahnya menjadi baik, karena disebutkan seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga ada pisau nih ya, pisau. Pisau dipakai untuk membunuh orang, dosa tidak? Bisa jadi dosa, bisa jadi tidak. Kalau pertama dibunuhnya itu dalam keadaan tidak sadar, ngalindur. Nah, ngalindur. Kieu nya Kang Minta ngalindur. Batur kieu kan marukankeun cengek disiksikan. Efek ternyata batur. Maut, tidak bisa itu. Ya, praduga tidak bersalah. Nanti tidak bersalah. Atau ngalungkeun batu, ting. Aya ini kermoyan, bletak. Innalillahi langsung maut. Karena niatnya baledo kucing, efek kalahkan ini. Insya Allah itu dosa kalau itu ya. Karena niatnya beda. Yang kedua, ya, pisau digunakan itu untuk membunuh orang itu ketika bela diri. Ada orang yang datang, kemudian dia itu begini kita bela diri. Tidak sengaja pisau itu ya menusuk orang itu. Karena ketidaksengajaan itu tidak dosa. Tetapi yang dosa itu ketika memang sengaja. Pisau itu tujuannya untuk mengiris-ngiris, untuk segala macam, tapi digunakan untuk membunuh orang, maka jangan salahkan pisaunya, tapi salahkan siapa? Orangnya. Sama seperti Islam juga. Sekarang banyak yang menyalahkan Islam. Islam radikal, Islam ini. Jangan salahkan orangnya, jangan salahkan Islamnya. Karena Islam rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan kebenaran, kebaikan. Dalam kitab ini pun full ini kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika ada orang Islam yang judi, korupsi, nepotisme, yang mabok, tekapok, judi tidak berhenti, sholat, tidak tobat, maka jangan salahkan Islamnya. Islam teki itunya, itu sudah salah. Karena Islam datang dengan membawa kebaikan, bahkan akhlak yang utamakan. Berarti lihat orangnya. Orangnya belum sadar, belum insaf, begitu ya. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah hadirin rahimakumullah. Ini baru bab di pertama ya. Ini masih banyak sini. Masih banyak insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dan doakan juga saya bisa istiqomah. Sehingga dalam
kajian-kajian kita bisa diluruskan niat kita hanya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di bab at-targhib wa tarhib, at-tarhib fi thalabil ilmi laisa liwajillah, nanti ada ancaman bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, itu Masya Allah 5 hadis yang keras-keras kelima-limanya. Aduh, itu luar biasa ya. Insya Allah di lain waktu nyambung dengan hadis yang ini tentang bab niat, kita akan sambungkan lagi dengan kitab at-targhib wa tarhibnya. Insya Allah kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minas sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka uluman katsira ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahil hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.